Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suharni, MPM 1804040059. Di video kali ini, saya akan menerangkan sedikit materi mengenai ekonomi mikro dan makro, kemudian tafsir ayat ekonomi, dan juga manajemen keuangan syariah. Oke, ekonomi mikro dan makro. Yang pertama yaitu struktur pasar dan persaingan harga. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan. Kemudian persaingan harga. Persaingan harga adalah suatu bentuk persaingan antara para pemasok yang bertujuan untuk menarik para pelanggan dengan menawarkan suatu produk pada tingkat harga atau price yang lebih rendah daripada harga para pesaing. Kemudian yang kedua, struktur pasar dibagi menjadi 6, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar duopoli, pasar monopolistik, dan pasar monopsoni. Yang ketiga, jenis-jenis pasar. Yang pertama yaitu pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu pasar modal. Pasar modal adalah tempat dipertemukannya aktivitas permintaan terhadap modal yang datang dari pihak debitur dan aktivitas penawaran modal datang dari pihak kreditur. Dan pasar yang terakhir yaitu bursa valuta asing, adalah tempat seseorang membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Oke, yang keempat, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama yaitu ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi mikro berfokus pada berbagai siklus ekonomi, seperti siklus utang jangka pendek dan jangka panjang, dan juga siklus bisnis. Yang kelima, tujuan kebijakan ekonomi makro, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, kemudian menstabilkan keadaan perekonomian, meratakan distribusi pendapatan, mengembangkan kapasitas produksi nasional, kemudian membuat raca pembayaran seimbang, meningkatkan kesempatan kerja, dan juga mengendalikan inflasi. Oke, lanjut yang keenam, bentuk kebijakan ekonomi makro. Yang pertama ada kebijakan fiskal, kemudian kebijakan moneter, dan juga ada kebijakan segi penawaran. Yang ketujuh, pengertian uang. Menurut Kashmir, uang adalah suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dan dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang serta pembelian barang dan jasa. Kemudian yang selanjutnya kriteria uang. Ada jaminan oleh pemerintah negara tertentu. Yang kedua, disukai secara umum, kemudian memiliki nilai yang stabil, mudah disimpan dan dibawa, kemudian tidak mudah rusak, dan yang terakhir mudah untuk dibagi. Fungsi uang. Fungsi uang yang pertama yaitu alat tukar-menukar yang sah. Kemudian yang kedua, satuan hitung. Yang ketiga, penimbun kekayaan. Yang selanjutnya, kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi. Di antaranya, yang pertama ada reformasi terhadap sistem moneter. Kemudian menghubungkan antara kuantitas peredaran uang dengan kuantitas produksi. Yang ketiga yaitu mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan. Dan yang keempat, mencegah
penimbunan barang komoditas dan meningkatkan produksi. Materi yang selanjutnya yaitu tafsir ayat dan hadis ekonomi. Yang pertama, ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah atau bekerja. Hal ini dibahas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 dan dalam hadis dibahas dalam hadis riwayat Muslim nomor 995. Kemudian ayat tentang sewa atau ijarah dan gadai rohan. Dalam hukum ijarah terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 6 dan dasar hukum rohan terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian yang ketiga, ayat tentang etika jual beli dibahas dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan ayat tafsir mengenai riba dibahas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian materi yang terakhir yaitu manajemen keuangan syariah. Yang pertama yaitu konsep nilai uang atau time value of money dan economic value of time. Konsep time value of money adalah dapat dikatakan nilai uang di masa sekarang dapat disebut lebih berharga di masa mendatang walaupun nominalnya sama. Kemudian yang kedua, economic value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang memiliki nilai waktu. Economic value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu tertentu. Kemudian yang kedua, manajemen resiko pada bank syariah atau jenis resiko pembiayaan bank. Prinsip 5C dalam analisis pembiayaan, monitoring, dan pengawasan pembiayaan berdasarkan manajemen risiko. Yang pertama ada resiko kredit, kemudian resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, dan yang terakhir ada resiko strategik. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.